was scared, like in the movie. Kalau mau dibilang nangis, pasti nangis lah ya. Kayak di film-film zombie. Saya bekerja di Maldives sebagai terapis. Saya kerja di Kurumba Resort, itu di bagian butik asisten. Cinnamon dan Valley Maldives. Pas saat itu kondisi di Maldives kayak gimana? Apakah sudah seperti di Indonesia yang udah kayak mulai panik, lockdown atau gimana sih ceritanya? Kalau di Maldives itu orangnya lebih dibilangnya dia disiplinnya itu keras banget. Dari tanggal 19 kita sudah disuruh tutup, kita lockdown itu betul-betul yang namanya sulit. Yang lockdown itu yang benar-benar kita nggak boleh yang namanya keluar dari apartemen. Kita diperbolehkan keluar dari apartemen itu atas izin dari permit polis namanya. Kita mesti mendownload polis permit itu, dan kalau kita beruntung kita bisa mendapatkan polis itu, kita bisa pergi dalam waktu 1 hari, 1 minggu tuh 1 jam aja. Kita mau tanya dong pengalaman kakak selama di Maldives itu sendiri. Jadi bagaimana sih di Maldives itu menangani COVID ini? Awalnya sih saya nggak tahu ya apa sih corona. Itu teman-teman tiba-tiba, hati-hati sama corona apaan? Minumannya ada masalah. Corona apaan? Habis itu dijelasin loh sama teman-teman, corona itu seperti ini, penyebaran virus seperti ini. Jadi tapi dari saat itu awalnya di resort itu udah di lock. Jadi kita nggak bisa keluar lagi, nggak bisa ke Mali City. Jadi cuma satu lingkungan resort aja. Nah di situ udah ada banyak yang bilang, tamu banyak yang bawa virus. Tamu ini hati-hati kalau mereka batuk-batuk jauh-jauh. Ya dari itu mulai agak, waktu kerja kan langsung berhubungan nih sama tamu, itu udah mulai takut. Jadi setiap ada tamu yang batuk-batuk, bersin-bersin pada jauh-jauh, jaga jarak. Nanti compare sama kita di sini. Ibu kan sekarang sudah kembali ke Bali dan kembali lagi di Kabupaten Badung, tempat kelahiran ibu. Apakah sudah memadai, sudah puaskah dengan treatment kita di sini atau seperti apa pandangan? Kalau saya lihat di berita ya, saya cuma lihatnya di berita ya, belum tahu bagaimana karena belum keluar ya. Terus saya lihatnya di sini agak bandel-bandel sih ya. Kalau dibilang nggak boleh keluar ya mereka masih keluar. Kalau di situ kita keluar itu betul-betul kalau sampai ketahuan aparat gitu kita didenda. Didendanya tuh nggak main-main, $2.000. Jadi kita benar-benar yang namanya merasakan bagaimana sulitnya mencari makanan, terutama karena shop juga tutup. Sulitnya buat ke bank untuk ngambil uang, segala sesuatu yang kita alami itu benar-benar sulit, tapi gimana ya, itu demi kebaikan kita kalau menurut saya sih. Kalau misalkan di Maldives sendiri itu tuh penanganan dari seperti yang dibilang sama teman-teman dan perusahaan itu lebih ketat dan orang-orangnya pada lebih disiplin dibanding sini. Nah, bisa true. Awalnya ya sama sekali Maldivian mereka nggak ada yang kena. Beberapa bulan, baru 1 bulan ini tiba-tiba aja nyebar dari Mali City ke lokal island, semua banyak banget sekarang. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba semua itu nyebar. Awalnya yang kena itu cuma tamu sama ada resort staff beberapa. Dari 2 bulan itu cuma 19 kasus positif, itu cuma ada 19, tapi tiba-tiba dari bulan lalu itu merebak sampai sekarang udah ratusan. Ya banyak banget. Padahal penjagaannya udah ketat, mereka udah awalnya itu nggak di lockdown. Cuma yang di lockdown itu resort. Jadi semua staff resort komplain kenapa resort aja yang di lockdown. Akhirnya sekarang karena merebak ini baru mulai di lockdown juga kotanya. Ibu saat sampai di Bali, penanganan dari pemerintah itu sudah nyaman. Kalau saya terutama saya berterima kasih sekali kepada pihak kedubes ya, Kedutaan Besar Kolombo, itu yang benar-benar mau menghandle orang yang seperti saya dan teman-teman saya, grup saya terutama, yang tidak ditangani sama sekali oleh perusahaan. Itu kita mandiri, dia ada benar-benar memperhatikan, itu saya benar-benar berterima kasih. Manusiawinya
Iya, benar-benar berterima kasih sama pihak-pihak yang semua telah membantu gitu. Terus di sini juga penanganan juga baik karena pas sampai di Jakarta langsung dirapid. Jadi mereka itu memberikan pelayanan yang dia bilang harus tenang, jangan panik, jangan panik. Intinya kita tenang gitu aja, ya udah. Dan hasilnya 10 menit keluar itu benar. Pelayanan dari selama di Bandung Kalau kita minta apa itu dia langsung. petugas kesehatannya galak-galak kan? Ya, baik. Baik-baik. Kalau misalkan kita ngelihat COVID dari secara global, kan kita bisa tahu satu virus ini benar-benar mematikan. Kan how's your feeling about knowing COVID has come to your life? I was scared, It's like in the movie. Ya, Kayak di film-film zombie, tiba-tiba aja virusnya bukan cuma di satu tempat tapi di seluruh dunia. Jadi virusnya juga kayak nggak rame, maksudnya dia pelan-pelan, tiba-tiba lu udah kena aja, nggak ada yang tahu. Jadi ngeri aja. ngeri. Tapi maksudnya pakai kemana-mana harus cuci tangan, pakai masker, itu juga pusing ya. Kan emang sesuatu yang harusnya dilakukan. Iya, dulu. sesuatu yang harus dilakukan dari dulu, tapi karena virus ini jadi ngeri aja. Posisinya Mbak sendiri di sana sebagai apa? Spa terapis. Spa terapis. Oh. Udah berapa lama sampai di Bali? Baru 11 hari. 11 hari, baru 11 hari sampai di Bali dan keluarga kan tahu kalau kakak dan udah di Bali dan Ya tahu. Udah sering bawain makanan. makanan di sini enak. Enak. Dapat makan apa ya? Lalapan. Cuma kurang bakso aja lagi satu. Kurang bakso. Sukanya bakso. Iya. Selama ini di luar jauh dengan keluarga dan apalagi sekarang saat ada kesempatan pulang dan juga sendiri dari Bali dan sebenarnya dekat banget dengan keluarga dan keluarga belum sempat ketemu ibu, Iya, belum. ketemu ibu dan masih sering kontak kan? Iya. Terutama sama anak-anak ya, mereka masih kecil, mereka juga belum mengerti kenapa sudah dekat sekali dengan rumah. Cuman ya kita bagaimana ngasih pengertian ke anak-anak bahwa ini memang prosedurnya, dan saya rasa ini jauh lebih bagus ya kita di karantina itu juga buat kepentingan family, terutama kan saya punya anak kecil, saya juga punya mertua yang sudah berumur, jadi saya sendiri pun tidak berani untuk dekat-dekat gitu. Mementingkan ya menahan rasa rindu. Iya, iya betul ya. Kalau mau dibilang nangis pasti nangis lah ya. Ada nggak keluhan dari keluarga sampai Enggak. Malah dia yang support, semangat lagi beberapa hari, lagi 5 hari gitu. dari keluarga kakak sendiri gimana sih? Apakah mendukung dengan langkah kakak di karantina di sini? Awalnya sih gitu, kan sebelumnya belum ada nih karantina dari pemerintah, karantina mandiri aja kan. Habis itu saya bilang, oh ya udah saya pulang, habis itu nanti saya cari tempat sendiri, saya karantina mandiri sendiri. Jangan ketemu saya dulu, saya nggak mau dijemput, nggak mau apa-apa. Tapi keluarga bilang, ngapain sih? Mereka kayak nganggap sepele, ngapain sih kayak gitu? Langsung aja pulang, orang-orang juga pada pulang, nggak kenapa-napa. Tapi saya sendiri, saya nggak mau dong, misalnya kalau saya terinfeksi, saya menularkan ke keluarga, itu kan semua menyebar, jadi saya nggak mau. Dan cara pengertian kakak untuk keluarga itu gimana? Ya saya bilang, ya nggak bisa kayak gitu, virusnya emang kayaknya sepele, tapi sebenarnya itu tuh mematikan, apalagi orang tua saya udah ada penyakit diabetes, jadi lebih gampang terpapar lagi. Ada adik bayi juga di rumah, jadi saya bilang nggak bisa, saya nggak mau seperti itu. Terus akhirnya mulai ada nih pemerintah, karantina dari pemerintah, jadi orang tua saya mengerti karena ada disiarkan di TV juga, katanya mereka nonton, ya mereka mengerti seperti itu prosesnya. Satu proses yang sangat sulit mungkin dialami berapa orang ya? Ya pemulangannya sebenarnya kemarin itu udah gila di pulau, udah 1 bulan disekap, udah nggak ada tamu kan, jadi pulau kosong 1 bulan di situ nggak ngapa-ngapain, keluar ke pantai, olahraga, habis itu ke kamar lagi, kayak mau gila aja sebulan di kamar. Habis itu akhirnya ada rencana pemulangan kan dari KBRI, awalnya dijanjiin tanggal 24, tapi akhirnya charter flightnya full, kita nunggu lagi, katanya tanggal 26, di cancel jadi tanggal 1 kemarin. Gimana perasaannya sekarang ketemu COVID? Sedih. Sedih pokoknya.
Iya, belum bisa ngasih ke keluarga kan. Tujuan saya ke luar negeri itu kan mau gini, mau bener renovasi dapur, tapi nggak bisa. bisa di resortnya itu banyak ada orang COVID. Di sana sih masih sedikit, Masih karena kita tinggalnya itu di plot-plot resort sedikit gitu. Enggak. Kan kepulauan atau resort gitu. Nggak, ini kan Maldives nih besar. Ini kita resort sini beda, di sini beda, sini. Jadi kita satu resort itu berdikit, nggak terlalu banyak. Nggak banyak. Tamunya di sana sendiri juga nggak banyak. Tamu juga nggak ada satu orang dia nggak bisa pulang. Jadi resortnya itu buka cuma karena dia belum bisa pulang. Belum bisa pulang. Udah pernah misalkan ada ngeliat sesuatu yang gimana ya, bersifat di masyarakat kita? Ya, kayaknya mereka nggak sadar ya kalau udah kena aja baru ngerti. Kemarin teman-teman saya yang pulang dari Jakarta, dia bilang langsung pulang ke rumahnya. Saya lihat story, udah langsung aja jalan-jalan naik motor. Saya pikir, wah gila, ngapain jalan-jalan keluar, kenapa nggak diam di rumah aja? Mau diapain lagi, demi keselamatan kita bersama ya lebih baik ya diam. Ada pesan nggak ke mereka? Pesennya buat semuanya, ya terutama buat yang nganggap kita pulang bawa virus atau bawa apa itu penyakit. Sebenarnya kita kan udah dites, jadi udah dites dan dengan adanya karantina dari pemerintah ini, jadi mereka sudah mau meminimalisir semua ini. Jadi kita tuh sebenarnya pulang udah nggak, setelah virus-virus ini, maksudnya setelah dites udah nggak ada virus lagi. Jadi tolong jangan dijauhi seperti apa, seperti dianggap kayak, ayo kamu virus kau jauh-jauh dari mereka, nggak usah pulang ke desa ini. Soalnya dari beberapa teman kayak gitu, dari desanya nggak mau menerima mereka. Itu kan nggak bagus, kita juga sama manusia seharusnya saling mengerti. Dan bagi yang belum pernah, nggak ada kontak dengan orang yang menderita COVID, nggak pernah jalan keluar atau kayak keluar negeri seperti itu, cuma diam di Bali aja, itu juga tolong dijaga kesehatannya, jaga dirinya, social distancing itu perlu, terus selalu pakai masker dan turuti semua anjurannya karena kita nggak pernah tahu bagaimana virus itu akan tertular kepada kita. Siapa tahu aja pas jalan ke mall, jalan kemana, nyentuh barang, bisa juga tertular. Itu aja, harus lebih waspada sama virus ini, jangan dianggap sepele. Karena kalau udah kena itu nggak tahu, kita bukan cuma kita diri sendiri aja yang kena, tapi kita bisa menularkan ke orang lain dan keluarga. Boleh kita tahu statement untuk Pemkab Badung dari personal? Kalau buat Pemkab Badung ya khususnya, itu saya sangat-sangat berterima kasih. Selama 10 hari saya di karantina itu jujur saja hotel benar-benar bagus, makanan apalagi semuanya bagus, pelayanan juga di sana, staf-stafnya juga semuanya ramah-ramah banget. Itu yang saya rasakan sih. Boleh minta pesan dan kesan selama diambil alih oleh Kabupaten Badung ini? How's the food? How's your place to stay? Oke. Buat pemerintah Kabupaten Badung, terima kasih karena sudah memberikan fasilitas yang baik. Itu ya, kita dilayani gimana sih, kayak makanan dianterin ke kamar, fasilitas. Ya biasanya ngelayanin di sini, ya ampun. Jadi ngerasa nggak enak sama petugas ya, karena makanan kita bisa ambil sendiri tapi harus dibawain. Habis itu fasilitas kamar oke. Semua bagus. Maksudnya udah dari pemerintah memfasilitasi kita seperti ini, berterima kasih banget. Pokoknya Badung is the best. Pokoknya itu aja. Halo, selamat siang. Nama saya Dr. Rita. Saya tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, bidang Mawas. Nah, untuk PMI yang masuk di pos 2, itu untuk jumlahnya berubah-berubah ya, tergantung kepulangan dan kedatangan. Tapi kita disediakan di sini tempat sekitar 134 kamar. Jadi mereka sebelum datang ke sini di rapid test dulu, misalnya di bandara rapid test, kalau seandainya rapid negatif itu mereka langsung ke pos karantina. Tapi kalau seandainya rapidnya reaktif itu mereka dikirim ke provinsi, seperti itu. Kemudian untuk di pos karantina ini sendiri, mereka itu untuk konsumsi itu lengkap ya. Pagi, siang, sama malam itu kita datangkan dari dinas langsung. Untuk snack juga dapat siangnya. Untuk
ini apa namanya ketaatan PMI di sini mereka taat. Seperti misalnya pagi olahraga sama jemur itu mereka rutin lakukan. Itu diarahin sama dokter. Itu diarahin dari dinas, tapi diawasi dari Satpol PP juga. Ya. Kemudian untuk kalau seandainya mereka ada titipan makanan dari pihak wali atau dari Gojek kayak gitu, dititipin di depan, kemudian nanti dari staf hotel yang akan mengantarkan ke masing-masing depan, ditaruh di depan kamar. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan sampai di sini tuh mereka tuh ada yang sampai merengek-merengek minta pulang. Oh enggak. Tapi gini ya, sebelum mereka masuk ke sini, mereka di sana tuh sudah dapat karantina. Sudah sempat karantina 14 hari, jadi mereka tuh sudah ngerti alurnya kayak gimana, kayak gitu. Rata-rata sih nggak ada yang sampai kecolongan gitu, nggak ada yang sampai pulang gitu, kabur gitu, nggak ada. Di sini semuanya nurut kok. Nurut-nurut. Iya. Tapi kalau untuk makanan mereka bebas, mau Gojek gitu nggak apa-apa, bisa. Karena mereka sehat kan, intinya kita cuman karantina 14 hari itu untuk mengetahui kalau seandainya nanti ada yang reaktif, jadi cepat kita gitu. Karena kan ada yang reaktif tapi dia nggak ada keluhan kayak gitu pasiennya. Jadi kalau seandainya nanti hari ke-10 sudah kita temukan reaktif, jadi pasiennya itu bisa kita langsung isolasi di tempat lain kayak gitu. Boleh kasih satu pesan edukasi masyarakat tentang menjaga kesehatan. Iya. Kesehatan kebersihan sekarang banyak dilupakan oleh orang-orang. Ya, sedikit sih tentang ini menjaga kesehatan kita di masa pandemi seperti ini. Intinya sih rajin cuci tangan. Itu yang paling penting karena virus itu kebanyakan nempelnya kan di tangan. Cuci tangannya itu jangan sekedar cuci tangan pakai air, tapi harus pakai sabun. Biar virusnya itu benar-benar mati kan. Kemudian kalau misalnya kita keluar, ingat masker. Minimal kalau seandainya kita sebagai warga biasa yang tidak bersentuhan langsung sama pasien, masker kain itu sudah cukup. Sudah ya, sama makannya terutama kan makanan yang bergizi kayak sayur, buah, air putih itu harus diperbanyak. Intinya makanan, terus nggak boleh stres juga, nggak usah ada dipikirin pandemi kayak gini, jalanin aja. Kalau kita stres, imunitas akan turun, otomatis virus gampang masuk dia. Gitu. Ya. Itu aja dok, thank you banyak dok. Ya, masuk. Ngobrolnya sedikit. Ya.